Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk melaksanakan, izinkan saya Siti Halimatus Sa'diyah dari mahasiswa Winhas Jember yang bertugas untuk ceramah yang berjudul toleransi. Nah, pada tahu belum apa itu toleran? Nah, toleran seperti apa sih dalam Islam? Bagaimana sih Al-Quran mengajarkannya? Nah, yuk simak baik-baik. Nah, saya mau menceritakan sebuah kisah Rasulullah dan orang Quraisy, yang mana suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang Quraisy yang mulai merasakan bahwa dakwahnya Rasulullah sudah mulai mengancam kepentingannya. Mereka lantas mendatangi Abu Thalib lalu mengajak Abu Thalib untuk mengajak kepada Rasulullah apa sih yang sebenarnya Rasulullah inginkan, karena mereka mengajak Rasulullah menginginkan harta, tahta, dan wanita. Maka mereka datang lalu mereka berusaha untuk memujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya dengan menawarkan pada Rasulullah harta. Katanya orang Quraisy itu menawarkan harta kepada Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Beliau juga ditawarkan tahta sehingga beliau menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya, dan beliau juga ditawarkan wanita, yang mana wanita manapun yang ia pilih. Kenyataannya tawaran itu ditolak oleh Rasulullah mentah-mentah. Lalu Rasulullah menyatakan, seandainya matahari bisa diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini sampai Allah memenangkanku, aku mati di dalamnya. Bahwa Rasulullah sangat tegas sekali dalam menjawab hal itu. Tetapi orang-orang Quraisy pun tidak menyerah, tidak hilang akal. Maka mereka terus mencoba menyimpangkan niatnya Rasulullah, mencoba menyimpangkan ketaatannya. Mereka menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita ganti saja? Kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, dan kamu menyembah Tuhanku juga selama 1 tahun. Akhirnya perdebatan mencampurkan adukan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lain. Maka saat itulah menjadi sebab atau asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang mana artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka turunlah surat Al-Kafirun yang berisi prinsip seorang muslim bahwasanya seorang muslim tidak menyembah apa yang disembah oleh seorang kafir dan orang-orang
Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bunyinya lakum dinukum waliyadin. Yang mana bagiku agamamu dan bagiku agamaku. Yang sedang diperbicarakan sekarang adalah saat orang membicarakan toleransi, mereka lupa bahwa toleransi bukannya mengajak orang lain meyakini. Tetapi toleransi adalah bagaimana kita mengetahui ibadah-ibadah kita mengetahui mengapa kita berbuat demikian, lalu memberikan kepada bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bukan memaksa orang lain untuk mengikuti sikap kita. Jadi toleransi adalah membiarkan mereka merayakan apa yang mereka yakini tanpa kita ikut campur dengannya. Mengapa? Karena ini adalah permasalahan akidah dan segalanya. Sesuatu yang tercampur melalui akidah termasuk ibadah itu adalah haram diikuti oleh orang muslim. Maka mereka merayakan hari raya itu adalah bagian ibadah mereka, dan ibadah-ibadah kita tidak boleh mengikutinya, sebab lakum dinukum waliyadin, biarkan mereka dengan ibadah mereka dan kita dengan ibadah kita. Semisal nih ada yang menyatakan gini, loh itu kan cuma kata-kata. Ya kalau kita cuma berbicara dengan kata-kata, ya semua cuma kata-kata. Syahadat seseorang itu juga kata-kata. Ada yang bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun adalah kata-kata. Sama seperti ketika seorang datang kepada seorang wali, lalu ia bilang, "Pak, tolong nikahin saya, anak Bapak." Lalu bapak itu berkata, "Saya nikahkan anak saya binti ini kepada ini dan bin ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Maka ia menjawab, "Saya terima nikahmu." Itu kan cuma kata-kata. Jadi toleransi itu intinya menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, meskipun kita tidak setuju. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan yang harmonis, mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip, menyeleweng tapi demi mencapai yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Jadi toleransi adalah kita menghargai, menghormati walaupun bukan berarti kita menyetujui. Toleransi itu sebenarnya mencerminkan akhlak luhur. Jadi kita ingin bertoleransi, kita berdoa menyangkut akhlak luhur. Salah satu doa yang diajarkan Nabi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini ahsani ahlaki fa innahu la yahdil ahsani ahlahi antahumma hasin kuluki kama nassanta halki. Allahumma inni a'udzubika minal nifaqi wal faqi wal suli akhlak. Yang mana artinya, ya Allah, anugerahlah kami untuk berakhlak mulia, karena tidak ada yang dapat memberikan kemampuan untuk itu kecuali Engkau ya Allah. Kami Engkau perindah bentuk tubuh kami dan perindah juga akhlak kami. Begitulah ceritanya, cerita singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.